Ada sahabat Hanzalah, baru malam pertama ada perintah berjihad. Karena dia rijal, dia langsung mengatakan ke istrinya, "Dek, izinkan abang berangkat." Istrinya juga wali Allah. "Jika ini panggilan Allah dan Rasulnya, aku relakan abang kembali kepada." Kembalilah Hanzalah, belum sempat mandi wajib. Maka ia dimandikan oleh Sayyidina Jibril. Itulah satu-satunya orang yang dimandikan langsung oleh Sayyidina Jibril. Maka jadilah rijal, jadilah pejuang-pejuang Allah. Dan pejuang-pejuang Allah ini di dalam dirinya hanya ada ma'rifatur Rahman. Jika dadanya dibelah, tidak ada kecuali nama Allah. Ini adalah multi level marketing yang sesungguhnya. Maka jangan ragu memulai wakaf dengan diri kita sendiri dan ajak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'amil islami wal imani wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Allahumma inna natawajjahu ilayka binabiyyika nabiyyina Muhammad. Ya Sayyidana ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila Rabbina fashfa' fina fa'awsilna ila Rabbina fa'awsilna ila Rabbina fa'awsil kulla salikin kulla man qala la ilaha illallah bihaqqika inda rabbika ya sayyidi ya abati ya abana ya aba arwahina ya sayyidana ya Rasulullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin, amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah. Laulahu ma'arafnahu, laulahu ma kulna la ilaha illahu, laulahu ma ta'abbadnahu wa ma sallayna ilaih. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian kepada mursyid, pujian kepada guru, tiadalah lebur, semuanya masuk dalam puji kepada baginda Rasul. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah yang disebut dalam surat Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdu itu adalah Rasulullah. Jadi ketika orang baca Alhamdu, pujian, siapakah yang paling pantas memuji Allah? Siapakah yang pujiannya langsung tembus kepada Allah? Maka alif lam di alhamdu itu disebut alif lam kamaliyah, kamalul hamdi. Kamalul hamdi lillah, hanya milik Allah. Kalau kita memuji Allah, masih ada mau pengen dapat tenang, pengen hati lapang, pengen rezeki lancar, pengen jodoh datang, ya. Tapi sang alhamdu, memuji Allah, bukanlah karena pengen sesuatu. Dia hanya mengatakan pujian karena Allah layak dipuji. Itulah pujian sebagaimana engkau layak dipuji. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, Nabi berkalam, anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, hanya engkaulah yang berhak dipuji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, bukan sebagaimana kami memuji engkau. Inilah yang disebut fana fil hamdi. Dan tidak mungkin fana fil hamdi kalau tidak fana fil
fi Muhammadi. Tidak mungkin orang fana fi Muhammadi jika tidak fana fi syaikhi. Maka fanalah dalam gurumu. Gurumu akan datang kepada Rasulmu. Rasulmu akan datang kepada Rabbmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang salik, bukan sunat. Sunat itu dalam fikih, berselawat kepada Rasulullah. Kullama dzukira ismuh, setiap disebut namanya. Kurang adab apalagi Nabi ngomong begini? Kurang keras apalagi Nabi mengatakan al-bakhil, orang bakhil itu yang disebut nama aku, dia tidak berselawat kepadaku. Salawat itu bukan hanya mengatakan sallallahu ala Muhammad. Salawat itu hati ini terkoneksi, terhubung kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lagi orang yang lebih baik atau lebih buruk kali daripada bakhil, ya bakhil itulah. Namun orang-orang thariqat beruntung dari dulu, diajarkan banyak cara sholawat. Sering kirim Fatihah buat Nabi, itu sholawat juga. Kan bangun koneksi. Allahumma sholli, ya Allah hubungkan, itu arti aslinya. Ya Allah hubungkan ruhku dengan ruhnya, kolbuku dengan kolbunya, sirku dengan sirnya, fuadku dengan fuadnya, lubku dengan lubnya, nafsku dengan nafsnya, jasadku dengan jasadnya. Maka nggak ada lagi mau kemana pergi, di situ ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sampaikan salawat kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga sangat kita cintai, mursyid-mursyid kita, guru-guru kita semua. Syekh Al-Kamil Mukammil Ahmad Tajul Arifin, dan sanad-sanadnya sampai kepada Al-Mujaddid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Bulan lalu saya habis ziarah kepada ayah bunda beliau, Syekh Abdul Ghaffar. Jadi kita ke Sambas. Saya mau ke Kalimantan Barat kedua kalinya karena panitianya bilang Sambas. Wah, ini sanad TKN nih, ya, Mujaddid ini. Maka kita berangkat ke sana. Ternyata memang beliau sudah wali dari kecilnya. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas itu sudah wali sedari kecilnya. Tapi dia gak jadi wali sendiri. Dia seorang yatim piatu. Dia seorang yatim yang membesarkannya pamannya. Berkah doa pamannya itulah dia disertakan dalam usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia dewasa. Mang wali itu kalau Allah mau ada yang kecil, ada yang dewasa, ada yang badung dulu, ada yang mantan wali. Ngeri. Mantan wali itu mengerikan. Ada yang di sidang wali, dia tetap wali. Nah, itu mending. Kayak Sayyidina Al-Hallaj, itu wali yang disidang oleh wali, tapi dia nggak pernah dipecat karena yang terjadi pada dirinya hak. Kalau kita kan hak sampai nggak tahan mengudut ya. Nggak apa-apa ya. Semoga keluarga dalam Pangersa Umi diberkahi oleh Allah dan ruhaniyah Abah Zazen. Mata'allahu fi tilkal awalim wa rafa'a darajata wa raqahu ila a'lal iliyyin ma'a asy-syuhada wal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sahabat saya, saudara saya Kiai Haji, saya manggilnya Ajengan aja lah ya, lebih enak, Ajengan Aang gitu.
agak bandel dikit soalnya bahasanya, agak seneng nyebutnya. Ya. Kalau ada kiai begajulan, ini kiai apa nih? Ke motoran ya. Orang motoran nyampe nggak jelas, ini motoran pada tawasulan. Alhamdulillah ada juga model begini. Kan ada lagi yang motoran tapi bidah-bidahin kita, ya nggak? Tahu lah orangnya. Biker apa? Oh berarti ajakan naam biker bid'ah. Oh wajib. Yang antum makruh. Muka-muka makruh. Waktu di Kalimantan Tengah, saya diizinkan Allah ziarah juga kepada orang-orang yang hidup, ada habaib. Ternyata habaibnya orang-orang Pulau Jawa, masih hidup. Ngasih hadiah kitab yang syekhnya sudah datang juga ke sini, Syekh Fadil, mentahqiq kitab Sayyidi Syekh Al-Qutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini pesan dari Nabi Allah Khidir. Kalau nyebut nama Syekh Abdul Qadir, tambahkan Al-Qutub Ar-Rabbani. Kalau enggak yang datang bisa jadi korinnya, atau syaitannya, atau jin yang menyerupainya. Mending kayak ajengan Aang, kalau mimpi dites sama dia dalam mimpi. Serius. Oh ini baru Qadiriyah asli. Jadi orang kalau sudah torikohnya para aulia, dalam mimpi pun dia sadar. Dalam mimpi pun dia bisa ngetes. Yang ngaku-ngaku, ada yang ngaku mursyid sama dia. Iya. Boleh dites. Kan di alam itu setara semua kita. Boleh kita ngetes. Gak penting orang gelar mursyid di sini. Kalau bullshit di sana, ya. Mending jadi salik biasa, tapi nama harum di langit sana. Mau? Masa gak mau? Aneh aja yang sono, antum gak usah. Saya tertarik baca bagian pertama dari Maqamul Ma'rifah saja. Ini untuk membuka. Apa kata beliau? Ma'rifatur Rahman a'la maratibir rijal wa asma ma lahu salikun raqa. Ini sudah cukup. Mengenal Allah Ar-Rahman a'la maratibir rijal, itulah makom tertinggi para rijalullah. Rijal-rijal Allah boleh juga disebut kekasih-kekasih Allah, orang-orangnya Allah. Kenapa nggak disebut nisaullah? Karena rijal bukan lagi berarti maskulin, laki-laki. Rijal di situ artinya pejuang-pejuang Allah. Karena yang diwajibkan berjuang, berjihad di jalan Allah itu rijal. Perempuan yang menghangatkan dapur di rumah, doa-doanya sama dengan jihad. Maka jadi perempuan jangan sedih. Yang sedih jadi kita nih. Ada sahabat Hanzalah, baru malam pertama ada perintah berjihad. Karena dia rijal, dia langsung mengatakan ke istrinya, "Dek, izinkan abang berangkat." Istrinya juga wali Allah. Jika ini panggilan Allah dan Rasulnya, aku relakan abang kembali kepadanya. Kembalilah Hanzalah, belum sempat mandi wajib. Maka ia dimandikan oleh Sayyidina Jibril. Itulah satu-satunya orang yang dimandikan langsung oleh Sayyidina Jibril. Semoga kita nanti dimandikan oleh beliau. Maka jadilah rijal, jadilah pejuang-pejuang Allah. Dan pejuang-pejuang Allah ini di dalam dirinya hanya ada ma'rifatur Rahman. Jika dadanya dibelah, tidak ada kecuali nama Allah. Allah, Allah, gak ada lagi.
Makanya mereka kalau berbicara kata-katanya berat, karena kolbunya lebih berat dari langit dan bumi. Inilah kalam Sayyidina Musa yang tadinya hampir sempat meremehkan kalimat yang antum baca dari tadi pagi sore. Yaitu la ilaha illallah. Masih ingat hadisnya yang sering dibaca oleh para ajengan kita. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb khususkan aku dengan satu wirid. Lalu Allah mengatakan, qul la ilaha illallah. Ya Rabb khususani. Ini diketahui juga oleh orang awam, dijawab oleh orang khawas. Aku pengen yang khawasul khawas. Ternyata para nabi, para wali itu selalu pengen punya cara yang tidak diketahui oleh wali yang lain. Maka wali itu punya sir dia, punya asrar dia, bainahu wa baina rabbih, yang tidak mungkin dia ifsya, dia sebarkan. Walhasil Allah kemudian menegur Nabi Musa, Musa, itu kalimah jika kau timbang dengan langit bumi masih lebih berat, la ilaha. Jadi lafaz Allah dibuang, la ilaha illa, maka isbatlah Allah. Itu sebabnya di akhirnya kita zikir khafi. Inilah yang diajarkan oleh Maulana Syekh Ahmad Khatib Sambah, supaya kolbu itu berat. Maka perhatikan mursyid-mursyid yang berzikir khafi, kalam-kalamnya berat. Namun ingat, jika kolbu belum dibersihkan dari penyakit-penyakitnya, jika di dalamnya ada penyakit kibir sombong, penyakit yang dulu pernah ada pada Thariqat Azaziliyah, masih ingat? Tahun lalu ya, itu Thariqat keren banget namanya. Ada di Mu'tabarah nggak tuh ajengan? Nggak ada katanya. Itu sanadnya bisa pendek, bisa panjang itu. Bisa buat sendiri. Thariqat Azaziliyah itu kullama zada dzikr, kullama zada dzikru zadal kibru. Itu nggak ada di kitab manapun itu. Itu Thariqat Ma'rifat Azaziliyah. Antum boleh tulis itu. Ini perbedaan Thariqat Al-Qadiriyah dengan Azaziliyah. Kullama zada dzikru zada al-kibru. Kalamnya belum turun barusan. Habis tawasulan ke Nabi, tawajuh dikit ngelihat iblis. Ternyata ada kalimat ini di kolbunya. Setiap tambah zikir, tambah kibir. Sama-sama ro. Ro itu bahasa Arab, itu ujungnya nar. Tapi az-zikr ujungnya nur. Kibir ujungnya nar. Bolak-balik di situ aja. Maka ciri-cirinya setiap kali tambah zikir, tambah merasa thariqat saya paling tinggi, mursyid saya paling kamil mukammil. Hati-hati. Yang lebih parah dianya. Di sini nggak ada yang kasyaf, saya doang. Ini terjadi. Kasyaf itu mainan, kayak bocah-bocah main-main mobil-mobilan. Itu bukan mobil, baru mobilan. Ya nggak nyampe-nyampe kalau dipakai. Gimana caranya berangkat pakai mobil-mobilan?